dengan ibadah. Ketika kita mendapatkan itu adalah nikmat yang mulia, nikmat yang besar. Dan pada pembahasan yang mulia ini kita kembali membahas perihal ibadah. Ibadah yang menjadi asas induk semua ibadah. Doa merupakan ibadah yang paling pokok dan asas. Karena sholat yang kita lakukan pun secara bahasa artinya adalah doa. Seorang hamba sholat, maka dia sedang bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ragam inti dari beragam jenis ibadah diisi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yad'u Allah illa adzabahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menghukumnya. Karena doa merupakan bukti ketundukan. Doa merupakan bukti kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Siapapun yang ingin belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata sebahagian guru, maka hendaknya dia mulai belajar dari berdoa. Bila dia temukan kenyamanan di dalam berdoa, maka dia akan temukan kenyamanan di dalam ibadah. Bila dia menemukan kenikmatan, rasa suka di dalam berdoa, maka insya Allah dia akan temukan kenikmatan, kesukaan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah ibadah, dan banyak inti dari peribadatan diisi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, minta kalian, maka aku akan perkenankan, aku akan jawab doa kalian, aku akan kabulkan doa kalian. Dan keyakinan ini tidak boleh hilang dari kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menjawab doa hamba. Kalau orang yang tidak beriman, permintaannya, keinginannya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia meminta bukan kepada Allah, tapi Allah tahu bahwa hambanya ingin dan meminta, walaupun memintanya bukan kepada Allah. Seperti orang tua yang tahu anaknya ingin, anaknya minta, walaupun bukan kepada bapak atau ibunya, akan tetapi dia tetap belikan, walaupun mintanya pada orang lain. Begitu pula yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal Allah Subhanahu wa ta'ala.
laisa ahadun asbar minallah. Yaquluna lahu walad wa innahu la yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah punya anak, akan tetapi Allah tetap memberikan rizki kepada mereka dan kesehatan kepada mereka. Karena Allah tahu mereka menginginkan rizki dan mengharapkan kesehatan. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad rahimahullah, beliau menyatakan dalam tulisannya Taujihat Islamiyah, sebagaimana salat kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula ibadah. Maka begitu pula doa kita hanya peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang sholat untuk berhala, bila ada orang menyembelih hewan, berkurban untuk persyaratan agar jin keluar dari tubuh seseorang, bila ada orang puasa untuk mempelajari, menguasai ilmu tertentu, kita melihatnya sebagai sebuah ketidakpatutan, kesyirikan. Maka begitu pula doa. Bila ada orang berdoa tapi bukan ditujukan kepada Allah, dia berdoa kepada berhala, dia berdoa kepada Tuhan yang dia anggap adalah Tuhan, padahal la ilaha illallah, tidak ada ilah, Rabb yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun adalah sebuah ketidaklayakan. Kata beliau, innal muslim alladhi yaqulu ya Rasulullah ya rijalal ghaib ghauthan wa madada wa du'a wa ibadah li ghairillah walau kanat niyyatuhu anna allaha huwal ghaith wa mithluhu mathal asyraka billahi azza wa jal qala ana fi niyyati anna al ilaha wahid fala yuqbal minhu hadha. Kalau ada di antara kalimat-kalimat kita, ya Rasulullah, ya fulan, perkenankan permohonan saya, maka kalimat-kalimat ini adalah kalimat doa yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia katakan, saya tahu Tuhan yang hak, ilah yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi saya hanya berkata demikian sebagai bentuk kalimat-kalimat saja, akan tetapi niat saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya niat yang berbeda dengan ucapan adalah sebuah kesalahan. Kalau dia mengatakan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala meminta, akan tetapi lisannya meminta kepada selain Allah, maka itu pun adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah kekeliruan. Maka doa adalah ibadah dan tidak boleh seorang hamba memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah mengarahkan, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu ingin meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu ingin memohon, mohonlah kepada Allah. Dan Nabi menegur sahabatnya yang mengatakan, ta'alau kunna nastaghitsu bi Rasulillah, ayo kita minta tolong kepada Rasulillah. Dan Nabi mengatakan, tidak boleh minta tolong pada saya. Padahal kalimat minta tolong kita faham, kita pun saling minta tolong.
Dan Allah menyuruh dalam beberapa ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menanamkan hal yang berbeda, bahwa tidak boleh orang minta tolong sejatinya kepada hamba dalam hal-hal yang hamba tidak sanggup. Maka minta tolong kepada Allah. Nabi ingin mengajarkan sebuah pondasi awal. Kalau kita ingin minta tolong dulu kepada Allah. Bahkan sebahagian guru mengatakan, bila ada sandalmu yang putus, bila ada hal-hal yang membuat luka atau tertusuk duri, maka yang pertama kali diminta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perkara sandal manusia bisa membelikan, manusia bisa mengambilkan, akan tetapi lakukanlah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Karena tidak ada yang senang untuk diminta di dunia ini, di alam jagat ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang lebih senang untuk diminta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, kata Nabi, izhad fima indan nas, terhadap manusia kamu tidak boleh, kamu harus bersikap zuhud terhadap milik orang, karena manusia tidak suka diminta. Manusia berinfak, ya ada orang suka berinfak, tapi diminta berbeda dengan berinfak. Orang bersedekah, orang berinfak adalah dari dorongan hatinya, bukan dari dorongan lisan saudaranya. Diminta manusia tidak suka, akan tetapi hanya Allah yang suka diminta. Walaupun dia adalah walaupun manusia itu adalah seorang yang dermawan, akan tetapi Nabi telah mengatakan, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu ingin disukai orang, disukai banyak manusia, maka jangan minta kepada mereka. Karena itu ciri manusia, walaupun dia dermawan, manusia tidak suka terpaksa. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad, fa in qala hadzal muslim ana fi niyyati an ittakhadhahuma wasitah ila Allah kal amir alladhi la astati an adkhul alaihi illa biwasitah fa hadza tashbihul khaliq bil makhluq al-zalim. Kalau ada sebuah pernyataan bahwa saya meminta kepada Rasul, saya meminta kepada orang salih yang telah wafat sebagai wasilah, sebagai perantara, sama halnya seperti raja yang saya tidak bisa langsung menemuinya, seperti presiden yang saya tidak bisa langsung menemuinya, harus ada perantara dulu agar saya bisa bercakap dengan presiden, dengan raja. Maka kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, pernyataan ini telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang zalim, dan ini tidak layak. Kalau dengan makhluk yang taat kita menyerupakan Allah, tidak layak, apalagi menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang zalim. Kita menyamakan permintaan kita kepada Allah dengan permintaan kita kepada raja atau presiden. Kalau minta kepada Allah tidak mungkin bisa langsung, akan tetapi harus dengan perantara. Sebagaimana minta pada raja tidak bisa langsung, harus dengan perantara, agar raja itu kenal siapa kita, agar raja itu tahu siapa kita, maka kita bisa bercakap dengan raja dengan leluasa. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka anggapan-anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada perantara. Kalau presiden, raja, ya, terkadang harus ada perantaranya agar kita bisa dipercaya bahwa kita adalah orang yang aman berbicara dan kita adalah rakyat yang mencintainya. Akan tetapi Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh seorang hamba pun dalam meminta perantara-perantara. Kata para ulama, Allah was-sami', Allah Maha mendengar. Dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam mendengar setiap hambanya melebihi kemampuan siapapun di dunia ini. Banyak manusia, entah berapa jumlahnya. Hewan pun banyak, entah berapa jumlahnya. Di belahan bumi yang mana, langit mana, bumi yang mana, di dalam tanah sekalipun, mereka berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan tertukar. Ini doa fulan dari kalangan hewan, ini permintaan fulan dari kalangan manusia atau dari jinnya sekalipun. Dalam waktu yang bersamaan mereka semua memohon, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertukar. Ini suara siapa? Ini permintaan siapa? Dan dalam kondisi yang bagaimanapun tidak akan pernah tertukar. Ada hamba berdoa akan tetapi dia tidak yakin, Allah tahu. Ada hamba berdoa akan tetapi dia tidak serius, Allah pun tahu. Ada hamba berdoa dia sangat butuh, terdesak dia, Allah pun tahu. Ada hamba berdoa dengan ketundukan dan keikhlasan, Allah pun tahu permintaannya apa, bagaimana kadar yang dia butuhkan, tanpa perlu dia jelaskan, Allah pun tahu. Maka tidak bisa kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Tatkala kita berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan seperti yang Allah janjikan. Kenapa? Kata para ulama, Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, karena Allah telah mengatakan demikian. Allah tidak akan merubah janjinya. Akan tetapi ancaman bisa Allah rubah. Di dalam ayat Allah mengancam. Akan tetapi hamba bisa jadi tidak mendapatkan ancaman itu. Hukuman itu Allah batalkan. Ya, kalau itu benar kata para ahli ilmu, Allah terkadang merubah hukuman sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hukuman, ancaman Allah rubah karena perbuatan hamba itu, karena berdoanya, karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi janji tidak. Allah tidak akan merubah janjinya yang telah Allah janjikan kepada para hamba. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar, aku tidak peduli kapan Allah mengkabulkan dan menjawab doaku, setelah aku mengetahui doa adalah ibadah, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, dikabulkannya doa dalam 3 bentuk. Ada yang seperti yang diminta, ada yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lebih butuh daripada apa yang dia minta. Dia minta pergi ke sana, akan tetapi Allah tahu di sana tidak layak bagi dia, walaupun tempat itu adalah tempat yang layak. Akan tetapi bagi kamu tidak layak. Kamu akan bertemu dengan orang yang mencelakakan. Maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik bagimu.
atau doa itu sebagai perwujudan nanti di surga. Tidak perlu sekarang. Allah akan kabulkan tetap di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata orang, jangan bakhil di dalam berdoa, atau jangan bakhil di dalam mendoakan. Kalau mendoakan saja pelit, apalagi berinfak, apalagi kata orang. Kalau berdoa saja, mendoakan saja kamu pelit, apalagi kasih diskon. Itu kata pedagang. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga yang beliau ingin sampaikan, laqad kana al-musyrikuuna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiduna anna Allah huwal khaliq war raziq walakinnahum yad'una al-awliya al-mumaththalina fil asnam wasitatan taqarrubuhum ila Allah falam yarda minhum hadhihi al-wasitah bal kaffarahum wa qala lahum walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Kaum muslimin, sesungguhnya kondisi orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka malah berkata, kami tidak pernah menyembah berhala, kami tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Kami berdoa kepada berhala bukan menyembah berhala. Berhala ini hanya sebagai perantara antara kami dengan Allah. Mereka tidak mengakui kalau mereka sebagai hamba-hamba berhala. Mereka hamba Allah. Lihat di antara nama mereka, Abdullah. Adapun penamaan mereka Abdul Syams, Abdul Uzza, itu bukan sebagai maksud mereka beribadah kepada Syams atau Uzza, akan tetapi sebagai perantara saja. Dan Allah abadikan ucapan mereka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Kami tidak pernah beribadah kepada berhala illa liyuqarribuna ilallah, akan tetapi perbuatan kami terhadap berhala itu sebagai perantara agar berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Apakah alasan itu diterima? Tidak. Allah katakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah tidak akan membimbing orang yang jelas-jelas telah melakukan kedustaan dan kekafiran. Maka kaum muslimin, apapun alasan orang, kami tidak menyembah wali, tidak menyembah orang saleh, tidak menyembah rasul. Kami hanya ingin rasul mendekatkan kami kepada Allah, wali orang saleh mendekatkan kami kepada Allah. Jangan tuduh sembarangan perihal kami. Sesungguhnya Allah telah mengatakan pernyataan seperti ini adalah pernyataan kadzib, pernyataan kafar, ucapan kafir, ucapan dusta. Maka langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin, langsunglah berdoa kepada Allah. Tidak ada di jagat raya ini yang paling senang kita langsung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, bahkan di setiap malam Allah turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita setiap malam turun ke langit dunia, dan tidak perlu kita bayangkan bagaimana malam ini di sini, malam ini di sana, malam di sana, kemudian berarti tidak pernah naik. Wahai saudara muslim, jangan pernah membayangkan hal-hal yang memang tidak sanggup akal membayangkan.
Jangan pernah mengimajinasikan sesuatu yang tidak pernah ada padanannya di dunia ini. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membayangkan. Kalau kita akan membayangkan pesawat tempur, bolehlah, karena kita melihat pesawat bolak-balik di langit angkasa negara kita. Akan tetapi Rabbul Alamin, laisa kamitslihi syai'un. Allah telah mengatakan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa membayangkan. Pernahkah terbayang oleh orang di zaman Nabi, ada orang dia mengaku dari Mekah ini ke Palestina, dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Bagaimana perjalanan yang ditempuh berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan sampai hitungan bulan. Lalu orang yang dikenal jujur di antara kita ini sekarang mulai belajar berdusta. Dia bilang dia dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Malah dia katakan dia pergi sampai ke langit yang ketujuh. Tidak terbayang. Kenapa? Tidak ada yang padanannya yang bisa dilihat saat itu. Orang yang punya akal tidak bisa membenarkannya. Akan tetapi orang yang punya iman seperti Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Lau qala hadzal kalam faqad shadaq." Kalau dia memang berkata demikian, maka dia jujur di dalam ucapannya. Begitulah keimanan seorang Abu Bakar. Pun sekarang keimanan itu di hadapan kita. Kalaulah Allah mengatakan demikian melalui lisan nabinya, telah mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam dan menyatakan man yad'uni astajib lahu, siapa yang mau berdoa kepada aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni u'tiyahu, siapa yang meminta akan aku berikan. Wa man yastaghfiru li aghfir lahu, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Maka beliau telah mengatakan demikian, maka keimanan itu ada di hadapan kita. Apakah kita mengambil peran seperti Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan setiap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, atau kita seperti Abu Jahal yang selalu mentertawakan dan menyatakan tidak masuk akal ucapan Muhammad ini? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah katakan, sebagaimana yang Nabi arahkan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang ingin beliau sampaikan dalam poin beliau, inna haula'il musyrikina kanu yad'una Allah wahdahu 'inda syada'id. Qala ta'ala wa ja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Orang-orang musyrik dalam berdoa mereka akan berdoa kepada Allah. Orang-orang musyrik dalam berdoa mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika terjepit setiap insan akan jujur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika terjepit. Dan ini Allah abadikan di dalam firman-Nya yang abadi. Dalam surat Yunus Allah menyatakan, datang di hadapan mereka ombak besar dari setiap penjuru dan mereka berada di atas kapal dan mereka mengira akan celaka. Maka
mereka meminta tolong kepada Allah dengan murni di otak, hati dan pikiran mereka hanya ada Allah. Maka itu Allah katakan mukhlishina lahuddin. Mereka berupaya untuk mengikhlaskan, memurnikan permintaan hanya pada Allah. Yang mereka harapkan Allah. Disitulah kalau kita ingin belajar ikhlas dalam doa. Ibadah yang ikhlas, yang ada di dalam otak, pikiran dan hati hanya Allah. Yang diharapkan dari Allah. Mereka tidak mengharapkan pertolongan dari fulan, dari alan, dari belan. Karena mereka telah melihat ombak di segala penjuru akan menenggelamkan mereka. Apakah mereka akan berharap akan ada penyelamat, penolong yang akan menolong mereka? Mereka tahu kondisi saat itu tidak bisa ada yang bisa menolong. Tidak bisa. Maka mereka, Allah katakan mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan hanya Allah. Tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah saat ini. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Seandainya engkau menyelamatkan kami, ya Allah, kami janji akan menjadi orang yang bersyukur setelah ini. Itu pernyataan orang yang musyrik tatkala terjepit. Kata penulis, sekarang bagaimana umat Islam di zaman beliau ketika terjepit, mereka tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang malapetaka. Datang musibah. Mereka malah musyrik. Mereka minta kepada penghuni alam agar mengangkat musibah, agar tidak marah-marah kepada penghuni gunung, penjaga gunung, agar gunung jangan diletuskan, kepada raja di laut agar laut tidak diluapkan, kepada raja bumi agar bumi tidak dilongsorkan. Kemana hati mereka? Padahal orang-orang musyrik yang jelas-jelas musyrik meminta kepada Allah. Namun orang yang mengaku muslim meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Bedanya adalah kebanyakan orang atau sebahagian orang yang mengaku muslim tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Adapun sebahagian orang yang mengaku musyrik, kafir, menggunakan akalnya untuk berpikir. Sehingga kalau mereka masuk Islam setelah melakukan banyak pemikiran bahwa tidak ada yang paling sesuai dengan akal daripada Islam. Adapun orang yang sudah lama Islam sejak lahirnya, sama sekali tidak berpikir untuk apa Allah ciptakan langit, untuk apa Allah ciptakan, untuk apa Allah beginikan, untuk apa Allah perintahkan ini. Yang kelima kata beliau, yadhunnul katsir minan nas annal musyrikin alladzina warada dzikruhum fil Qur'an kanu yad'una asnaman minal hijarah wa hadha khata'. Li'anna al-asnam alladzina warada dzikruhum fil Qur'an kanu rijalan salihin. Sebagian orang mengira bahwasanya orang-orang musyrik itu menyembah patung berhala. Patung berhala. Keliru. Tidak semua patung berhala yang mereka sembah. Mereka juga menyembah orang-orang salih. Orang-orang musyrik dulu menyembah orang-orang salih. Allah mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuthan wa ya'uqan wa nasra.
Jelas Allah katakan, mereka mengatakan, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita. Jangan tinggalkan peribadatan kepada Waddan, kepada Suwa'an, kepada Yaghuth, kepada Ya'uq, kepada Nasra. Itu nama orang-orang soleh, nama wali. Sekarang ada orang di zaman kita melakukan peribadatan kepada wali, orang-orang soleh. Mereka katakan ini wali, bukan patung berhala. Orang dulu juga melakukan peribadatan kepada wali, bukan hanya kepada patung berhala. Kata beliau, qala ta'ala, munkiran 'ala alladhina yad'una al-anbiya wal awliya, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Allah telah menyatakan sebetulnya orang-orang yang mereka sembah, yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kalian minta-minta dari patung berhala, yang kalian minta-minta daripada para nabi, para malaikat, para wali dan orang saleh, yang kalian minta-minta itu, seperti orang-orang yang mengaku Nasara, meminta kepada Al-Masih putra Maryam, dan Nabi Isa tidak mengakui doa mereka, yang mereka minta-minta itu. Mereka berharap agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diminta-minta juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan meminta kepada berhala. Berhala itu ketika hidupnya juga meminta kepada Allah. Lalu mana yang paling dekat? Fulan yang meminta kepada berhala atau berhala yang meminta kepada Allah? Maka jawabannya adalah orang soleh yang meminta kepada Allah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala yang diminta oleh orang-orang musyrik lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan meminta kepada berhala, kejauhan. Terlalu banyak halte yang harus dilalui. Langsunglah minta kepada Allah, karena berhala-berhala ini tatkala hidup mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan itu di dalam Al-Qur'an. Mereka sendiri pun yang kamu minta-minta meminta kepada Allah. Mereka sendiri pun yang kamu minta-minta berharap rahmat Allah, takut akan azab Allah. Lalu mana permintaan yang lebih dekat kepada Allah? Pada poin yang ketujuh, Syekh Muhammad ingin menjelaskan, yaz'umul ba'd anna al-istighatsah bi ghairillah jaizah wa yaquluna al-mughits 'ala al-haqiqah huwa Allah wal istighatsah bir rasul wal awliya takunu majazan. Sebahagian orang yang istighatsah kepada rasul, istighatsah kepada wali, mengatakan ini boleh. Istighatsah kepada wali, istighatsah kepada rasul boleh. Karena wali dan rasul hanya sebagai majaz. Seperti kita mengatakan, saya sembuh karena obat, saya sembuh karena dokter. Itu hanya majaz. Padahal maksud kita adalah penyembuh Allah. Tapi kita mengatakan, saya sembuh karena obat, saya sembuh karena dokter. Maka kata Syekh, ini adalah pernyataan yang salah. Padahal Allah telah mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang menciptakan akulah yang memberi aku bimbingan, yang akan memberiku rizki makan dan minum. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
Nabi Ibrahim tegas mengatakan, Allah yang membuat aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan aku, bukan obat, bukan dokter. Semua hanya penyebab, semua hanya perantara. Akan tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka istighatsah tidak benar bila ditujukan kepada wali, kepada rasul. Sebagaimana kesembuhan tidak benar bila disematkan kepada dokter. Akan tetapi kepada Allah yang menyembuhkan Allah. Dokter cara kita, makanan cara kita untuk kenyang. Yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, satu orang makan, akan tetapi makanan sedikit dikenyangkan oleh Allah. Satu orang makan banyak, Allah buat tidak kenyang-kenyang. Seperti harta. Orang harta sedikit Allah buat cukup. Orang harta banyak Allah buat tidak merasa cukup. Kemudian poin yang ke-8 beliau ingin menjelaskan, al-katsir minan nas la yufarriq bainal istighatsah bihayyin aw bimayyit. Wallahu ta'ala yaqul wa may yastawil ahya walal amwat. Kebanyakan orang tidak membedakan antara istighatsah kepada yang mati dan istighatsah kepada yang hidup. Boleh tidak istighatsah kepada yang hidup? Boleh, bila yang hidup mampu. Boleh tidak istighatsah kepada yang mati? Sama sekali tidak boleh. Allah mengatakan, wa ma yastawil ahya walal amwat. Yang hidup tidak sama dengan yang mati. Boleh kita istighatsah. Istighatsah artinya minta tolong. Minta tolong kepada yang hidup selagi yang hidup mampu dalam perkara itu. Itu namanya istighatsah. Tapi kepada yang mati tidak boleh. Kepada nabi tidak boleh. Nabi sudah wafat. Kepada orang soleh, wali tidak boleh. Mereka sudah wafat. Kepada malaikat tidak boleh. Malaikat hidup kok, tidak boleh. Malaikat bukan hal jalur kita. Kepada jin tidak boleh. Jin bukan jalur kita. Kemudian pada poin yang ke-9 beliau menjelaskan, sabata fil ahadits as-sahihah anan nas yaumal qiyamah ya'tunal anbiya fayas tashfa'una bihim hatta ya'tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di antara dalil yang mengatakan boleh kita minta syafaat, istighatsah kepada nabi. Orang pada hari kiamat akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong, ya Rasulullah. Datang kepada Nabi Adam tidak bisa, kepada Nabi Nuh tidak bisa, pada Nabi Ibrahim tak bisa, Nabi Musa, Nabi Isa tak bisa. Akhirnya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada Allah, sujud di bawah arsy Allah. Akhirnya dikabulkan. Agar hisab disegerakan. Mereka sudah letih menunggu hisab kapan, hisab kapan. Jarak matahari dekat. Sekarang matahari, kata para ahli, berapa juta mil dari bumi. Kita merasakan kepanasan. Sekarang matahari dekat. Apa tidak celaka manusia saat itu? Berkeringat, kepanasan, tidak terbakar saat itu. Maka mereka sudah letih. Segerakan hisab, segerakan hisab. Hanya minta disegerakan. Akhirnya Nabi meminta kepada Allah dan dikabulkan. Nah, itu kan dalil bahwasanya orang akan meminta juga kepada Nabi. Maka kata beliau, orang saat itu meminta ketika mereka hidup. Nabi hidup di alam akhirat. Kita akan dibangkitkan lagi. Saat itu kita bangkit, Nabi bangkit. Kita minta pada Nabi sama-sama dalam kondisi bangkit. Saat ini tidak. Saat ini Nabi tidak bangkit. Saat ini Nabi dikubur.
maka berbeda. Poin yang ke-10 yang beliau ingin sampaikan, akbar dalil alal farq baina talab minal hayy wal mayyit huwa ma fa'alahu Umar ibn al-Khattab. Sebesar-besar dan sejelas-jelas bukti petunjuk bahwa tidak sama minta kepada yang hidup dengan yang mati adalah perbuatan Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab meminta kepada Nabi ketika beliau masih hidup agar memohon diturunkan hujan. Akhirnya hujan turun. Ketika Nabi wafat, Umar tidak meminta kepada Nabi di kubur Nabi. Akan tetapi Umar datang ke Mekah dari Madinah kepada Abbas paman Nabi agar paman Nabi berdoa diturunkan hujan. Umar meminta kepada yang hidup, bukan kepada Rasul yang wafat. Ini adalah sejelas-jelas petunjuk dari kaum sahabat Rasulullah, dari kaum salaf, bahwa minta kepada yang hidup agar yang hidup berdoa kepada Allah. Pada poin terakhir, Syekh Muhammad menyatakan, yadhunnu ba'du ahli ilm anna tawassul kal istighatsah ma'ana fihi farq kabir. Sebahagian orang yang berilmu, bahkan apalagi orang awamnya, menganggap sama antara istighatsah dengan minta wasilah, tawassul. Padahal istighatsah berbeda dengan tawassul. Istighatsah adalah meminta langsung, wahai fulan tolong kami. Sedangkan tawassul minta didoakan. Wahai fulan doakan Nabi, doakan kami. Umar istighatsah kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Beliau juga tawassul, ya Rasulullah doakan kepada Allah agar menurunkan hujan. Istighatsah minta langsung kepada Allah. Tawassul adalah minta kepada yang hidup agar mendoakan kepada Allah yang maha hidup. Berdoa langsung pada Allah. Ini jenis-jenisnya yang harus dibedakan. Maka tidak boleh istighatsah kepada yang sudah mati. Istighatsah kepada Allah yang maha hidup. Tawassul tidak boleh kepada yang mati. Tawassul kepada orang yang masih hidup agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pembahasan kita pada kesempatan yang mulia terkait beberapa poin, 11 poin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad agar kita lebih tepat di dalam berdoa, karena berdoa adalah ibadah. Namun bila ada hal yang perlu kita diskusikan, kita perjelas dari hal-hal yang mungkin belum jelas. Silahkan. Diulang Pak, kalimat pertama-tamanya. Bakhil di dalam berdoa diantaranya adalah seseorang yang kesehariannya pun tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, malas di dalam meminta. Atau ketika dia mendapatkan bantuan dari orang, Nabi menyuruh kita untuk membalas dengan yang baik, minimal mendoakan. Dia tidak mengucapkan jazakallahu khairan, tidak mendoakan. Nabi mengajarkan ketika kita diberi makan orang, diberi minum orang, kita doakan, Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Minimal kita doakan, ya Allah, beri makan orang yang memberi saya makan ini, beri minum orang yang memberi saya minum ini. Minimal mendoakan, karena Nabi menyuruh mendoakan. Minimal kita mengatakan jazakallahu khairan. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, semoga Allah memberimu balasan yang baik. Mendoakan. Dan jangan pelit di dalam mendoakan diri sendiri. Seperti kita berdoa, ya Rabbi ighfirli. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fulan orang yang terkenal dermawan di masa jahiliyah,
Apa kedermawanannya tidak manfaat di sisi Allah? Nabi katakan tidak, karena dia tidak pernah berkata, ya Allah ampuni saya. Sekedar minta ampun dia pada Allah, dia tidak pernah. Bukankah seperti itu pelit terhadap dirinya sendiri? Lalu apa kedermawanan yang dia lakukan? Hanya sebatas ingin dipuji orang. Akan tetapi Nabi katakan, dia tidak pernah berkata, ya Allah ampun. Orang yang terhadap diri sendiri maka tersandung terapa. Yang harus kita katakan adalah, ya Allah tolong saya. Ya Allah ampun. Ya Allah sembuhkan saya. Atau terhadap anak, guru melihat muridnya kelemahan ini dan itu, jangan bakhil di dalam mendoakan, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Fatahallahu alaik, ahsanallahu ilaik, hadakallah. Jangan pelit di dalam berdoa. Allah Ta'ala a'lam. Bila ada hal lain, bila tidak, nah. Apakah termasuk ramalan yang menyatakan ketika 100 hari lagi mau kematian, seseorang itu akan begini kondisinya. Terus sekian hari lagi kematian akan seperti ini kondisinya. Nah, jawabannya, saya pribadi belum pernah mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal itu, atau sebahagian ucapan para sahabat perihal itu. Sebagian ahli ilmu pun saya belum pernah dengar ada keterangan jelas bahwa ada tanda-tanda dari sebuah kematian, kecuali perihal uban. Riwayat yang menyatakan bahwa percakapan Nabi Daud dengan malakul maut. Kenapa malaikat Jibril tidak memberitahu seorang nabi akan dekat kematian? Maka malaikat mengatakan sudah ada tanda-tanda, yakni uban. Itu adalah peringatan. Di antara yang lain yang Allah katakan di dalam Al-Quran adalah kelemahan. Allah membuat manusia terlahir kemudian berkekuatan, kemudian akan kembali berkelemahan sebelum matinya. Artinya bila kita merasakan kemampuan saya berkurang dari apa yang sebelumnya pernah Allah berikan, maka itu adalah tanda-tanda kita akan mendarat di kubur. Atau rizki, karena setiap manusia dijamin oleh Allah rizkinya. Bila kita merasakan bahwasanya rizki kita mulai berkurang dari biasanya, maka itu adalah tanda-tanda kematian. Karena jatah kita sudah habis, kita tidak akan hidup pada jatah yang tidak ada. Adapun ramalan seperti orang pintar mengatakan ini dan itu, memperjelas ini dan itu, yang tidak didukung oleh Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maka saya pribadi belum pernah mendengar hal itu ada dari dalilnya, dari petunjuknya. Allahu Ta'ala a'lam. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.